Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Yasin dari Fakultas Pertanian Ilmu Kelautan, NIM C1N021082. Di sini saya akan menyampaikan ceramah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai peran pemuda melawan COVID-19. Sering kita mendengar komentar atau pertanyaan mengenai sumbangsih pemuda untuk bangsa dan negara. Tidak jarang komentar tersebut adalah prioritas. Namun tidak perlu kecil hari peran terhadap bangsa dan negara. Saya rasa tidak melulu berupa tindakan-tindakan besar atau luar biasa. Peran tersebut dapat berupa tindakan kecil dan sederhana, tetapi sangat berarti. Kita bisa mulai dengan lingkungan di sekitar rumah masing-masing. Sebagai pemuda, tingkatkanlah orang tua yang lebih muda dari kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karang Taruna di daerah rumah saya bahkan menginisiasi penyemprotan disinfektan. Saya tahu rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus corona dan COVID-19. Sama saya juga. Namun saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan sekalian. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dengan melanggar protokol kesehatan, berkerumun untuk urusan politis atau mementingkan kelompoknya sendiri. Saya bohong kalau bilang tidak sakit hati, karena saya melihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian. Kita semua mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi. Namun masih ada saja yang tidak memakai nurani. Meski begitu, jangan sampai hal itu mempengaruhi kita. Jangan sampai kita kendor dalam grip COVID-19. Di luar sana masih banyak orang-orang keselamatannya bergantung pada kita. Mereka masih patuh meski tidak terucapkan. Saya yakin banyak orang yang berterima kasih pada rekan-rekan gugus tugas. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan secara sukarela. Tindakan sederhana lain yang bisa kita lakukan adalah menjadi penyaring informasi untuk keluarga dan lingkungan kita. Pemuda masa kini kan sangat dekat dengan teknologi. Kalian lebih tahu mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang salah. Pemuda dapat berbagi bagaimana mendeteksi misi informasi atau disinformasi. Hal ini sangat berarti karena informasi yang salah tentang COVID-19 dapat membahayakan nyawa banyak orang. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 masih menjangkiti dunia. Angka kematian terus bertambah. Saya tidak akan pernah bosan mengajak saudara sekalian untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan kebencian. Biarlah mereka mendapat balasannya. Balas itu bisa datang saat masih dunia atau di akhirat nanti. Sebagai hamba yang taat, mari kita hargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang yang selama ini berjuang melawan COVID-19. Mari doakan mereka agar diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai warga negara, bila masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Kelompok-kelompok yang membiarkan saja, jangan sampai kita terpicu dan malah menimbul balikkan masalah. Dalil dalam Al-Quran yang dapat kamu sematkan dalam khutbah singkat mengenai tema ini ialah arti pada dalil tersebut adalah, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan balik ciptakan itu semua. Kita perlu ingat bahwa virus COVID-19 tidak pandang bulu karena bisa menyerang siapa saja, baik muda, tua, soleh, kuat, dan sehat sekalipun. Merebaknya virus COVID-19 ini mengikat pada kisah Zainab binti Jaswan. Tidak terkecuali para TNI, Polri, dan relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka karena sudah berjuang sampai tetes darah terakhir. Untuk mendukung tugas mereka, kita harus lebih ketat dalam menjaga protokol kesehatan. Dengan begitu, kita bisa meringankan tugas para pejuang COVID-19 dan juga menekan angka pasien positif agar setiap hari semakin kecil. Saling jaga kerukunan, jangan membenci kebencian dalam diri kita. Baiklah kita bijak dalam berperilaku dan berkata-kata. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 menyebutkan dan menyediakanlah kata-kata yang baik untuk manusia.
Sekian yang ingin saya sampaikan. Biarlah ini menjadi perhatian saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.